Halo guys, welcome back to the channel. Dan Chelsea 0, Everton 0 di Goodison Park. Chelsea gagal mengamankan poin dan harus menerima keputusan akhir 0-0, di mana Everton bermain sangat solid di segi defense. Dan seperti yang kita tahu, Shandai, kita udah familiar semua, khususnya buat pencinta bola di Premier League. Kayak apa dia main, pasti bakal main parkir bis dan ngegrendel pemain di tengah supaya para pemain ini nggak bisa nembusin defense dari Everton, at least mempersulit lawan untuk nembusin permainan dari Everton. Dan kemarin itu yang terjadi sama Chelsea, di mana di satu sisi memang cuaca buruk ada di permainan kemarin. Tapi kalau dari kubu Chelsea sendiri, ada satu pertanyaan khususnya soal line up yang nanti akan kita bahas. Kita bakal mulai dari Chelsea, gimana mereka ngeset formasi. Sebenarnya ini udah langsung jadi poin dimana yang jadi sorotan dari segi Chelsea. Yang pertama itu adalah dari segi line up. Chelsea kemarin nerapin 4-2-3-1 yang sebenarnya bukan 4-2-3-1 sih kalau secara permainan di lapangan. Gue selalu bilang kalau misalnya memang ada on paper tapi ada juga yang on field. Dan kemarin gue sempat terima komen seperti ini. Nah, gue pengen jelasin sedikit kenapa gue lebih condong taruh 3-4-2-1, sorry, 3-2-4-1, sementara di channel-channel yang lain pada naruh 4 back. Karena kalau gue pasang 3-2-4-1 ini tuh lebih cenderung di on field-nya, jadi di atas lapangannya aksi mereka seperti apa. Ini terjadi waktu Chelsea menggunakan Caicedo sebagai right back. Nah, tapi kalau di lapangan secara realitanya, Caicedo ini lebih banyak berfungsi sebagai DM, walaupun bisa dibilang zaman sekarang fullback itu bisa inverted, tapi tetap aja kalau secara on field fungsinya itu lebih condong sebagai defensive midfielder. Sementara di sisi lain yang dilihat itu nggak cuma Caicedo doang, ada juga Cucurella. Positioningnya juga kayak apa, karena Cucurella sendiri itu juga positioningnya juga harus dilihat gitu kan, kayak pemain-pemain lain juga seperti apa, nggak cuma dari segi Caicedo doang. Kalau dari segi Caicedo doang ya bisa dibilang right back, tapi bisa juga secara fungsional dia lebih ke DM juga. Nah, cuman kalau ngeliat dari segi Koreanya, dia stay ngebentuk flat 3 bareng center back lainnya. Jadi itulah yang jadi alasan gue kenapa gue mutusin buat taruh di judul itu lebih ke 3 back. Dan sempat bahkan gue ngebandingin dengan 3 backnya dari Manchester United, yang memang secara garis besar itu mainnya totally main 3 back. Nah, tapi at the end nggak masalah. Lagi-lagi kita semua punya pendapat masing-masing, it's okay. Dan untuk gue juga 4 back maupun 3 back juga nggak terlalu masalah, karena balik lagi di zaman modern sekarang, full back itu tuh bener-bener role-nya itu bener-bener hybrid dan bener-bener kayak udah nggak kayak dulu lagi di mana mainnya bener-bener lebih banyak ke samping. Sekarang itu udah bener-bener kompleks permainan dari fullback itu sendiri, yang bahkan fullback bisa fungsinya jadi DM, bisa sebagai center back juga fungsinya, bahkan fungsinya juga bisa buat nge-support winger juga, macem-macem lah kalau fungsi dari fullback zaman sekarang. Intinya kita bakal fokus aja gimana di infield permainan yang kita bakal bahas di video kali ini. Nah, secara on paper itu main 4-2-3-1 seperti yang gue bilang. Tapi kalau secara realisasi di pertandingan kemarin, balik lagi, Gusto main inverted, di satu sisi juga Pedro Neto sama Sancho juga di samping, mainnya lebih cenderung wide, sehingga ngebentuk lebih ke 3-2-4-1 lagi ketika mereka dalam formasi menyerang. Dan mostly ini diterapkan di dalam lapangan. Makanya gue taruh di sini 3-2-4-1 infield. Yang jadi problem di sini adalah gue nggak masalah dengan kenapa Maresca pasang Disasi, Colwill, dan Tosin dan ngebentuk sejajar dalam bentuk 3 back ketika mereka di lapangan. Nah, yang gue problem di sini adalah lebih ke Gusto kenapa yang ditaruh sebagai back kiri. Dan kemarin secara performance itu kurang banget, dan bola juga banyak yang hilang dari dia, dan support untuk menyerang itu kurang banget. Dan ini yang bikin kenapa pada akhirnya kita sangat kehilangan Cucurella. Ketika Cucurella main, itu bener-bener even pemain-pemain lawan yang bener-bener nerapin strategi parkir bis, contohnya Brentford, salah satunya yang benar-benar bertahan, itu bisa kita bongkar sana-sini. Dan kemarin Malo Gusto itu nggak bisa ngelakuin itu. Dan gue sebenarnya lebih prefer Renato Veiga yang beneran left back. Kalau Gusto itu lebih prefer ke back kanan, karena memang itu posisinya dia, dan kelihatan banget dia kurang nyaman main di back kiri dan back kiri inverted terutama. Malo Gusto kalau kedepannya itu memang harus lebih diperbaikin secara passing terutama, dan juga crossingnya. Untuk defense oke, tapi untuk
agresi dia menyerang itu masih kurang banget. Kita benar-benar kesulitan kemarin untuk membongkar area tengahnya dari Everton, sehingga kita cenderung main lebih banyak di sayap, dan yang paling banyak diandelin adalah Pedro Neto. Di mana Pedro Neto di sini selalu dioper tak, dia berusaha untuk ngelewatin pemain, bahkan berkali-kali dia bisa ngelewatin 2 pemain, tapi udah gitu udah gitu kan, nggak banyak yang bisa dilakukan karena memang saking defense-nya ini ngegrendel. Nah, kalau secara statistik sendiri sebenarnya baik kedua tim ini tuh juga sesuai dengan jalannya pertandingan, di mana Chelsea ini benar-benar mendominasi. Chelsea di sini bawa possession-nya 75% banding Everton 25%, walaupun Everton main di kandang. Tapi efisiensi Everton lebih berbicara, walaupun Chelsea di sini memiliki shot yang lebih banyak. Chelsea total shot ada 12, shots on target 5, big chances 3, big chancesnya miss juga 3. Sementara total shot dari Everton di sini ada 5, shot on target 4. Salah satunya yang di save sama Sanchez. By the way, Sanchez kemarin keren banget pertandingannya. Dan kalau misalnya dia bisa mempertahankan performa ini, bukan nggak mungkin kalau kita bakal lebih percaya sama Sanchez ke depannya untuk bisa membawa Chelsea untuk memenangi Premier League. Tapi kita bakal lihat aja seberapa konsisten dia ke depannya. Nah, kemudian shot on target 4, tadi big chances-nya 2. Kalau ngelihat dari gimana mereka memainkan pertandingan, sebenarnya mereka berharap 1 gol, habis itu juga ya full bertahan. Makanya ketika mereka nggak dapat gol, sebenarnya kita tuh masih punya peluang bener-bener, karena mereka seenggaknya masih punya harapan itu sampai menit 50-60. Udah masuk menit 70, ya udah. Yang penting 1 poin aja gitu kan, daripada kita maksa nyerang malah kejebolan, dan akhirnya mereka berhasil bertahan gitu kan. Sementara Chelsea yang beberapa kali mau nembusin tapi nggak bisa, bahkan otomatis yang benar-benar nyala itu kalau dari sisi serangan itu cuma Pedro Neto doang kemarin. Yang sayangnya justru diganti. Sancho itu kemarin mati. Palmer juga nggak bisa dia, kesulitan sih. Kelihatan banget dia waktu main itu di Grendel 3-4 orang. Benar-benar ya bingung juga mau ngapain gitu. Lu pegang bola langsung dihajar 3-4, bahkan ada momen dimana dia hajar 5 orang kan. Kemudian Sancho sekali di pegang bola langsung 2 orang, kadang-kadang 3 orang. Sementara dia sendiri juga beberapa kali kurang dapat bantuan dari Malo Gusto, dan cenderung sehingga lebih banyak Enzo Fernandez yang support, tapi kadang-kadang ya kurang efektif juga sehingga harus back pass. Ada satu momen di mana Enzo sebenarnya bisa shooting karena dia dapat celah yang bagus banget gitu kan waktu counter, tapi dia milih nggak shoot, malah oper ke belakang. Ya sayang banget aja sih, kita bener-bener ilangin banyak kesempatan. Nicholas Jackson juga headingnya dia tiang. Bener-bener kurang beruntung banget kita di match kali ini. Dan ada 1 poin lagi yang mau gue bahas di sini dari sisi Maresca, yaitu gimana dia melakukan man management ketika udah di babak kedua. Khususnya di babak kedua ini sistem nggak berjalan gitu kan, dan alangkah baiknya kalau kita bisa cetak 3 poin gitu kan, dan untuk mendapatkan kemenangan. Sesuai yang dia bilang, dia juga sebenarnya cukup kecewa karena nggak bisa meraih kemenangan. Tapi melihat gimana pertahanan yang benar-benar padat dari Everton, ya dia cukup puas dengan 1 poin. Dan pada akhirnya ini yang terlintas di pemikiran gue adalah gimana sebenarnya Chelsea pada akhirnya kan, target dari Chelsea sendiri musim ini itu bukan target juara tapi target 4 besar, dimana yang penting musim masih panjang, daripada aneh-aneh gitu kan, ngambil resiko yang nggak perlu gitu. Pada akhirnya kita kalah kebobolan, dan di musim lalu kita bisa aja dengan keadaan yang ada di musim lalu kita bisa jadi kejebolan tapi kita nggak bisa cetak gol. Dan di musim ini udah bagus, kita cetak clean sheet. Jadi pelan-pelan ambil poin yang ada gitu kan. Maresca sendiri juga kok dari segi pergantian juga dia nggak mau yang terlalu aneh-aneh, dia nggak mau terlalu ambil resiko gitu kan. Yang penting kita bisa pulang bawa poin sebanyak-banyaknya, itu yang kita butuhin sekarang supaya at least kita tuh nggak ngalamin kekalahan gitu kan. Karena kalau kita momentumnya hilang, ya bakal lebih sulit lagi kemungkinan untuk membangun momentum seperti ini. Dan momentum seperti ini harus kita jaga at least sebelum lawan tim-tim besar seperti Manchester City,
Manchester United maupun Arsenal, Liverpool terutama juga. Dan Liverpool kemarin menang Tottenham. Itu benar-benar skor yang crazy 3-6. Tapi once again nggak kaget kalau 3-6 ini Tottenham. Terutama juga dengan gimana cederanya dua pemain penting di pilar Tottenham ini juga sangat berpengaruh. Jadi ya Liverpool take the 3 points. Kita bakal lihat juga Chelsea bakal sejauh apa. Yang pasti 40 poin ini harus sudah dari tangan di akhir tahun ini. Dan next kita bakal lawan Fulham, bukan lawan yang mudah juga. Mereka juga punya pemain yang berbahaya, jadi kita juga nggak boleh setengah-setengah nganggap ini. Dan good newsnya Kukurea udah balik, jadi kita bisa main lebih full ketika lawan mereka. Dan Palmer sendiri, gue rasa ini adalah warning juga untuk Maresca, di mana kalau Palmer main jelek, waktunya untuk diganti ya dia harus diganti gitu kan. Karena dia udah beberapa kali juga main kurang bagus kalau secara performance, tapi belakangan kelihatan banget kayak entah kenapa kayak dia nggak tersentuh untuk diganti gitu kan. Ya dia memang penting, tapi ada kalanya dia harus diganti ketika performa dia kurang bagus. Ini juga bakal berpengaruh gitu kan, ketika Enzo Maresca ini terlihat menganak emaskan Cole Palmer, ya otomatis bakal ngaruh juga ke permainan. Jadi ya akan ada waktunya Enzo Maresca harus cadangin Cole Palmer, dan Joao Felix bisa dikasih kesempatan, bahkan Christopher Nkunku bisa dicoba untuk dikasih kesempatan untuk bermain di tengah sebagai starter. Karena pergantian tadi itu benar-benar kelihatan banget kayak Maresca kelihatan kayak lebih pengen main aman ketimbang untuk menang di akhir-akhir. Memang ya dia coba sebaik-baiknya gitu kan, cuma dia nggak mau terlalu ambil resiko, cenderung ya udah yang penting amanin dulu semua poin yang ada gitu kan. Karena balik lagi perjalanan masih panjang, daripada kita keselipet yang nggak perlu gitu kan, berusaha untuk ngambil resiko, berusaha untuk menangin pertandingan, malah kita yang kebobolan. Balik lagi Everton ini juga tim yang salah satu yang defense-nya itu cukup sulit ditembus di musim ini, walaupun mereka di papan bawah. Tapi kita udah lihat gimana Arsenal juga kesulitan kemarin untuk nembusin gawang dari Everton. Sekarang kita yang kena, dan next Liverpool itu juga jeda satu pertandingan, dan jedanya itu lawan Everton. Nah, bedanya Liverpool ini sangat efisien dalam memiliki pemanfaatan peluang. Jadi kita bakal lihat aja nih gimana Everton bakal nyetop Liverpool di pertandingan mereka nanti. So, itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Ciao.